Dengan adanya kasus pencurian sawit di lahan Manusiahan, 3 buah motor diserahkan ke Kapolsek Pangkalan Kuras Sorek. Ketika itu Iwan Sarjono Siahan menyerahkan 3 unit motor ke Pangkalan Polsek Sorek, namun tak ada tanggapan. Saat itu Polsek Pangkalan Sorek Rio Putra sebagai Kanit Reskrim, menolak pengaduan Sarjono pada tanggal 19 Juni tahun 2022 yang lalu. Namun Pak Iwan Sarjono Siahan terkejut setelah mendapat surat SPDP tentang surat perampasan 3 motor, yang pernah dilaporkan Iwan Sarjono Siahan ke Polsek Pangkalan Sorek, padahal saat itu laporannya tidak ditanggapi. Ketika Pak Iwan Sarjono Siahan mendapat informasi dari Jumat Sirait dari Siantar, untuk melihat dan mengecek motor yang ditangkap itu ternyata benar motor itu milik Pak Jumat Sirait. Besok harinya Pak Sarjono langsung berangkat ke Siantar menjumpai Pak Jumat Sirait untuk mengambil surat BPKB dan STNK yang dimiliki Pak Jumat, yang menurut keterangan Pak Jumat Sirait motor ini hilang pada tahun 2019 yang diduga dicuri oleh Situmorang dan kawan-kawan. Lama hilang akan tetapi sudah motor ini dapat dipos. Baik, Pak Iwan Sarjono bisa dijelaskan motor yang Bapak bawa kemarin untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian di kebunnya Manusiahan. Kami mendapatkan informasi bahwa motor ini yang juga Pak Iwan sebagai terlapor, mereka mengadukan perampasan terhadap sepeda motor, dan ternyata sepeda motor tersebut yang kita dapatkan informasinya bukan milik mereka. Boleh dijelaskan, ya, Pak Iwan Sarjono? Setelah saya mendapat surat SPDP tentang yang saya dilaporkan sebagai perampas Honda tersebut, saya mendapat informasi daripada pemiliknya, yaitu orang Siantar, bernama Tumpak Siregar, tulang saya sendiri, paman saya sendiri, dan beliau memberitahu supaya saya cocokkan. Dia mengirim data-datanya waktu itu pakai WA pertama kali supaya saya cocokkan benar nggak ini Hondanya. Ternyata benar, makanya saya disuruh datang semalam saya ke Siantar untuk menjemput BPKB yang asli. Inilah Honda yang telah hilang di tahun 2019 dan diduga keras pencurinya yang mengendarai Honda ini. Itu Alex Tumorang dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Iwan Sarjono. Sekarang dengan situasi ini, apa pandangan dan pendapat dari pengacara ini Pak Iwan Sarjono sebagai kuasa hukum? Baik, terima kasih. Kami sampaikan dulu bahwa saya Apul Sihombing SMH dan Juliana Pardosi SH telah mendapat kuasa resmi dari Iwan Sarjono sehubungan dengan SPDP, di mana Iwan Sarjono dijadikan sebagai terlapor dan ini sudah menjadi naik sidik tentang perkara dugaan perampasan sepeda motor. Nah, sebetulnya ini ada kesesatan hukum di sini kalau saya melihat. Nah, kenapa saya katakan ini ada kesesatan hukum? Bahwa setiap warga negara yang mengetahui sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana, dia berkewajiban atau berhak untuk melaporkan kepada penegak hukum. Disitulah peran serta masyarakat dalam hal menciptakan suasana yang kondusif tanpa ada tindak pidana. Oleh karena itu, saya berikan contoh soal. Sekiranya ke rumah kita ada datang maling, ya kan? Motornya tertinggal. Nah, sepeda motor ini lalu oleh pemilik rumah diantarkan ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pemilik mobil dan yang diduga mau mencuri itu. Nah, setelah itu dilaporkan oleh Iwan Sarjono, justru yang sebaliknya kita lihat, di mana Iwan Sarjono dijadikan sebagai terlapor. Dilaporkan itu sebetulnya sah-sah saja, tetapi polisi juga harus menganalisa. Dengan adanya ini SPDP, diterangkan di dalam SPDP ini bahwa ini sudah naik menjadi penyidikan dari penyelidikan, itu artinya polisi sudah melihat bahwa peristiwa mengantarkan barang bukti ini ke kantor polisi karena diduga digunakan mencuri buah, polisi sudah melihat bahwa ini adalah peristiwa pidana. Di situ yang kita lihat ada kesesatan hukum. Ya, ini jangan dianggap ini main-main.
Karena ketika polisi sudah menyatakan bahwa peristiwa mengantarkan barang bukti ini ke kantor polisi adalah peristiwa pidana, maka kewajiban berikutnya polisi adalah mencari alat bukti dan mencari tersangka. Ya. Nah, ini yang mau kita bedah lebih lanjut. Oleh karena itu kami datang ke sini ingin bertemu langsung dengan penyidiknya. Apa sih yang membuat mereka yakin bahwa peristiwa yang saya sampaikan tadi itu mengantarkan barang bukti diduga digunakan untuk mencuri buah, diantarkan ke kantor polisi, lalu itu dianggap sebagai peristiwa pidana? Ini yang mau kita diskusikan dengan penyidik supaya tidak terjadi lagi kesesatan hukum di Republik ini. Nah, harapan kami di sini adalah supaya hukum itu jangan digunakan sebagai alat kekuasaan. Betul. Hukum itu harus ditegakkan dengan cara-cara hukum yang benar. Bagaimana cara hukum yang benar yang saya maksudkan di situ? Nah, lihat peristiwanya ini. Ya. Nah, kalau demikian adanya, ini akan menjadi presiden buruk. Nah, ke depan orang tidak akan ada lagi yang berani melapor ke kantor polisi, apalagi sampai menyerahkan barang bukti. Ya, ini menjadi presiden buruk, bukan hanya untuk kepentingan Iwan Sardjono, tapi ini untuk kepentingan hukum itu sendiri gitu loh. Ya, itu penegakan hukum itu kan bukan hanya sekedar mencari siasat untuk memenjarakan orang, tetapi juga bagaimana membuat terang benderang sebuah peristiwa itu. Apa upaya yang akan dilakukan? Langkah-langkah hukum apa? Yang pertama yang kami lakukan berkoordinasi dulu, ya. Karena dengan adanya SPDP dinyatakan bahwa ini sudah naik lidik ke sidik, ini kan kami melihatnya itu ada indikasi, ini baru sebatas indikasi, ada indikasi ini dijadikan sebagai alat menakut-nakuti Iwan Sardjono. Kan nggak boleh hukum itu dijadikan sebagai senjata untuk menakut-nakuti orang. Apakah ini ada rentetan peristiwa dari perusakan gereja dan sebagainya? Ya di situ kecurigaan kita mengarahnya ke sana gitu loh, mengarahnya ke sana gitu loh. Tapi nanti lebih terangnya itu tadi yang saya sampaikan itu, hukum tidak boleh dibuat sebagai alat untuk menakut-nakuti. Hukum itu harus digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum itu sendiri. Ya, nah ini mungkin nanti yang bisa kita tunggu dulu hasil koordinasi kami nanti, baik itu dengan Kapolsek, baik itu dengan kadiknya itu sendiri yang selaku yang menangani teknis dengan penanganan teknis. Reporter Palapa TV Sugiono mengabarkan.